Tinggal kesepakatan udah di ujung nih, udah di ujung banget. Tiba-tiba Teh Novi tidak sepakat dan dia tiba-tiba pergi dari Teh Prince Conference itu. Akhirnya kisruhlah, makanya dibilang. Hola netizen yang tercinta, kekecewaan tidak dipungkiri dirasakan berbagai pihak buntut gagalnya mediasi antara Pratiwi Novianti dan Agus. Tidak dilibatkannya Denny Sumargo hingga keputusan Pratiwi Novianti untuk walk out turut mewarnai gagalnya mediasi yang dinantikan tersebut. Meski begitu, Denny Sumargo sempat dihadirkan secara online melalui sebuah panggilan telepon. Tampaknya suara dari Denny Sumargo berhasil mengusik keterangan Farhad Abbas yang hadir secara langsung di ruang mediasi. Sebagian besar perkataan dari Denny Sumargo melalui telepon direspon oleh Farhad Abbas, bukan dengan ketenangan, melainkan perkataan yang menggebu-gebu. Satu di antaranya adalah perkataan Denny Sumargo soal kepemilikan uang donasi. Ditegaskan oleh Denny Sumargo bahwa uang tersebut bukan milik Pratiwi Novianti ataupun yayasan. Selain itu, Denny Sumargo menyebut jika uang yang menjadi duduk permasalahan utama dari konflik berkepanjangan ini bukan milik Agus. Namun, belum selesai dengan memberikan keterangan, Farhad Abbas malah dibuat emosi oleh fakta yang diutarakan oleh Denny Sumargo tersebut. Meski sempat dipotong oleh Farhad Abbas yang diduga mulai kesal, Denny Sumargo tetap melanjutkan. Ditegaskan lagi bahwa uang yang kini diperebutkan banyak orang adalah milik para donatur yang menyumbang dengan dirinya menjadi penyalur. Sayangnya, apa yang diutarakan tersebut tidak membuat Farhad Abbas menjadi senang. Alih-alih semakin tenang, Farhad Abbas malah menyebut Denny Sumargo sebagai provokator. Respon Farhad Abbas yang tidak tenang hanya dari mendengar suara Denny Sumargo melalui telepon tersebut dicoba dibaca oleh netizen yang berbakti. Netizen yang budiman menyebut Farhad Abbas ketakutan ketika mendengar suara Denny Sumargo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau menurut aku uang donasi ini udah jadi uang panas ya teman-teman. Jadi walaupun dipakai untuk berobat pun sepertinya udah nggak berkah lagi. Karena sudah terlalu banyak drama, terlalu banyak air mata, terlalu banyak orang yang disakiti. Sampai-sampai harus lapor sana, lapor sini. Sebenarnya kasihan sama Agus. Tapi bener apa kata Bang Densu, si Agus memang korban, tapi jangan juga menjadikan Novi itu adalah korban. Dan sebenarnya itu adalah kode keras dari Densu bahwa maksud yang sebenarnya itu adalah nggak perlu ada laporan sana, laporan sini terkait ini dan itu tentang Novi. Ya damai aja, nggak usah isi syarat apa-apa gitu. Gila sih pertemuan antara timnya Novi sama timnya Agus, ya kan? Timnya Novi datang cuman bertiga, Novi, Brian sama Gary. Sedangkan ada timnya Agus ada Farhad Abbas, Ilal, Krisna Mukti, sama yang kemarin bapak-bapak tuh yang botak tuh yang apa tuh Jubir, terus siapa lagi tuh? Pokoknya banyak lah, lebih dari 10 orang. Itu mau pengen mediasi kedua, apa mau pada kondangan sih rame banget, banyak banget dari pihaknya Agus. Dan di sini gue ngeliat Novi itu bener-bener kelihatan banget Novi itu kesel, capek, merasa terintimidasi, terus merasa dipojokkan, ya kan dari timnya Agus. Orang Novi baru ngomong aja langsung dipatahin sama Farhad Abbas tuh, langsung dipatahin ngomong, kamu seharusnya nggak gitu Novi, bla 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 bla, gitu kan. Udah tuh mereka bicara sampai sempet hostnya itu ngubungin siapa tuh, ngubungin Densu, ya kan, yellow speaker kan. Densu ngomong tuh, iya ini masalahnya kan ini bukan uang yayasan, ini bukan uang Agus, ini bukan uang yayasan, bukan Agus. Terus kata si Farhad, iya ini juga bukan uang kamu, katanya si Farhad gitu kan. Kamu provokator katanya si Farhad Abbas gitu kan. Udah tuh akhirnya teleponnya Densu dimatiin, ya kan. Udahlah mereka berdebat bla 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 bla. Akhirnya saking si Novi udah merasa terpojok, merasa terintimidasi, merasa apa sih nih gitu kan. Akhirnya si Novi walk out dari acara itu, cabutlah dari situ gitu kan si Novi. Dah tuh pas Novi cabut gitu,
kok kamu kabur, diteriakin. Oh, si Farhat ngomong tuh, kok kamu kabur, Novi itu jahat katanya gitu kan. Ya gimana dia nggak mau gimana dia kagak mau kabur, Pak? Orang si Novi merasa dikeroyok kok. Banyak banget itu soalnya timnya Bapak. Nah, timnya dia cuma bertiga orang, ya kan, makanya Novi nggak mau tuh suruh tanda tangan mediasi, acara mediasi itu nggak mau. Novi juga bilang, oh saya nggak mau katanya gitu kan. Donatur harus hadir dan Bang Densu juga harus hadir gitu. Kamu ngapain lagi sama si Densu? Densu itu provokator, bla 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 bla. Udahlah, akhirnya saking Novi merasa nggak nyaman, Novi juga di situ dia kesel, kelihatan di raut mukanya Novi kelihatan banget kesel gitu kan. Akhirnya Novi cabut. Bagus lah Mbak Novi cabut dari situ. Ngapain juga di situ, di meja itu, di meja yang mereka meja bundar itu, yang cewek cuma Novi, yang lain pada laki. Coba bayangin. Bagus Mbak Novi keluar dari situ. Mbak Novi jangan patah semangat, tetap semangat. Terus barusan gue lihat lagi VT-nya Pablo ngomong gini. Pablo ngomong, seumur saya jadi lawyer baru kali ini ada orang yang kalah bukan karena musuhnya tapi karena lawyernya. Ya maksudnya itu untuk Brian. Lagi udah pas Novi cabut nih, Novi walk out, Novi cabut, si Brian ngomong tuh panjang kali lebar bla 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 bla. Di akhir omongannya Brian bilang tuh mengundurkan diri jadi pengacaranya Novi. Kok begitu sih Brian? Padahal si Novi selama ini ngikutin arahannya dia loh. Sampai Pablo ngomong begitu. Si Novi ternyata ngubungin Pablo katanya, kalau mau bikin strategi atau mengatur sesuatu, saya nggak enak Bang sama Om Brian. Si Brian gimana sih? Padahal si Novi selama ini ngikutin loh apa yang diarahin sama si Brian. Ternyata si Brian begitu mengundurkan diri di tengah-tengah kubunya Agus lagi. Ya kalau emang mau mengundurkan diri, ya nanti gitu loh, ya besok gitu loh. Jangan di tengah-tengah begitu. Makin seneng lah kubunya Agus. Mereka bersorak-sorai. Wah, ini pengacara hebat, bla 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 gitu kan. Mereka menyanjung-nyanjung tuh. Jadi kita ya para netizen pasti tanda tanya kan ya. Maksudnya si Brian apa sih begitu gitu loh. Maksudnya apa sampai Emma Waroka gila sini, kok begini sih Brian gitu loh. Sekarang kita kan jadi bertanya-tanya ya, tanda tanya ya. Si Brian tuh dari awalnya itu apa sih? Motifnya apa? Bela Novi atau dukung Novi atau bagaimana nih? Banyak spekulasi nih. Ada yang bilang jangan Brian cepu, ada yang bilang Brian begini-gini. Jadi banyak nih netizen, jadi banyak yang berspekulasi tentang Brian. Ya kalau emang mau keluar atau mengundurkan diri dari kuasa hukum Novi, ya jangan di tengah-tengah itu. Ya nanti setelah acara itu lo buka lagi konvensi pers mengundurkan diri dari Novi gitu loh. Jangan di tengah-tengah itu. Mereka seneng lah. Terus kan si Brian juga bilang di acara mediasi yang kedua ini, si Novi ini sudah menjadi korban. Dia waktunya kita jangan bebani Novi lagi. Dia tuh banyak waktu yang kebuang. Dia itu jadi tidak fokus untuk menolong orang-orang di jalan, bla 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 bla. Nah, lu kan yang ngomong gitu Brian. Jadi kenapa jadi lu yang sekarang nambahin bebannya Novi dengan lo mengundurkan diri di tengah-tengah kubunya Agus? Gimana sih? Nggak ngerti deh. Terus gue ngeliat videonya Pablo ngomong tuh, buka statement. Ini saya sudah perkirakan ini bakal terjadi, ini pasti bakal deadlock lagi karena dari waktu pertemuan di Gedung Juang itu sudah deadlock dan ini sudah saya perkirakan bakal deadlock lagi gitu kan. Dan saya juga baru tahu tuh si Brian tiba-tiba mengundurkan diri gitu kan. Baru tahu saya ada klien yang kalah bukan sama musuhnya tapi kalah sama lawyernya. Udah Mbak Novi, kayaknya lo dari awal gimana sih Mbak Novi? Aduh, gue gregetan deh. Apa dari awal Mbak Novi salah milih kali ya, milih si Brian ya. Ternyata dibikin sedih, dibikin malu begini di tengah-tengah kubunya Agus. Udah Mbak Novi, saran saya sama saran para netizen, udah Mbak Novi sekarang hubungin Pablo aja deh. Kayaknya Bang Pablo lebih ngerti strateginya tuh menghadapi masalah ini, menghadapi timnya dari Agus. Kayaknya Bang Pablo lebih paham deh. Si Brian juga gregetan deh. Padahal Novi selama ini ya buktinya setiap nongol di TV ya bertiga, Brian,
Gary, Novi, iya kan? Belum pernah sih gue ngeliat tuh mereka bareng sama Pablo. Udah Mbak Novi sekarang coba deh hubungin Pablo deh, kayaknya Pablo lebih paham dia, lebih ngerti strateginya deh, atau lebih ngerti caranya menghadapi orang-orang seperti itu bagaimana gitu loh. Dan gue rasa juga Pablo dalam hatinya udah ngomong gini, Nop, dalam hati Pablo nih dari awal si Novi tahu didampingin sama si Brian, pasti Pablo itu udah ngebatingin, Nop, lu kayaknya salah milih Brian lo, Nop. Tapi kan karena Pablo itu juga sama-sama pengacara yang mungkin tidak mau tuh Pablo menjatuhkan si Brian, ya kan. Oke, Pablo diem aja. Tapi gue yakin dia Pablo pasti ngebatin seperti itu tuh. Buktinya Pablo bisa speak up begitu, menganalisa tentang Brian. Kalian pada itu nggak sih? Pada mikir ke situ nggak sih? Maksudnya mikir, ini sebenarnya Brian siapa sih? Di kubunya Novi apa di mana gitu loh. Kok sekarang di tengah-tengah di akhir mediasi yang kedua malah dia mengundurkan diri? Gak habis pikir deh. Emang habis kalau misalkan si Brian mengundurkan diri dari kuasa hukumnya Novi, udah gitu masalahnya selesai? Ya pasti enggak lah orang si Novi. Makanya Novi walkout itu dari acara itu karena Novi tetap konsisten dengan hati nurani dia, dengan kata hati dia, karena dia tetap mempertanggungjawabkan uang donatur itu, dan Novi tetap berpihak ke donatur karena kan memang itu uang para donatur gitu kan. Habis itu gak tahu dia tuh ya apa yang bakal terjadi lagi tuh sama si Brian. Ketemuan lagi gak sih sama Novi? Bisa ngasih alibi apa ke Novi tuh dia tuh si Brian? Gregetan deh. Waduh, gila sih, tadi seru banget press conference antara tim Novi dan tim Farhad Abbas, tim Agus gitu kan. Dan sangat disayangkan Teh Novi malah walk out dari press conference itu, padahal udah tinggal kesepakatan, udah di ujung banget. Tiba-tiba Teh Novi tidak sepakat dan dia tiba-tiba pergi dari press conference itu. Akhirnya kisruhlah, makanya dibilang tadi sama Farhad Abbas Teh Novi itu jahat. Karena memang kita nggak tahu ya kenapa si Teh Novi ini tiba-tiba walk out, padahal penandatanganan untuk isi dari surat-surat apa yang mau mereka kesepakatan itu dari mereka juga. Dan si pengacaranya Teh Novi juga sebenarnya udah mau sepakat juga untuk ada perdamaian ini. Tiba-tiba Teh Novi walk out, akhirnya semua buyar, nggak jadi kesepakatan dan tidak ada selesai nih ujungnya masalah-masalah ini. Makanya si Farhad Abbas tiba-tiba bilang Teh Novi jahat. Terus kemudian si Agus juga nangis teriak kalau bilang si Teh Novi ini aduh jahat katanya gitu. Aduh, pokoknya nggak selesai ini masalah kalau nggak ada kesepakatan dari semua pihak, baik Densu, Teh Novi, Agus, Farhad dan lain sebagainya.